Yang kedua saya katakan bahwa di samping itu masih jauh, juga nanti akan kita lihat situasi dan kondisi. Tapi saya sebenarnya berniat untuk mencalon wali kota, entah melalui partai mana kita belum tahu. Ya, siapa pengusungnya kita belum tahu. Bapak pernah menjabat sebagai Karanganyar wali kota. Ya. Di tahun 2012-2013 ya, 4 bulan. Masa Bapak menjabat Karanganyar wali kota, tentu ada permasalahan yang butuh diselesaikan segera di kota Bengkulu. Nah, menurut Bapak, apakah permasalahan terus masih ada sampai sekarang atau bagaimana cara dan solusi yang Bapak tawarkan? Ya, pada saat saya nyampai itu kan hanya menyambung kepemimpinan saja sifatnya. Artinya meneruskan. Pertama saya memastikan bahwa pemilihan wali kota harus berjalan dengan baik dan benar. Tuh, harus memastikan. Itu tugas saya. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin pemerintahan, memimpin pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar. Baru yang ketiga, itu adalah melakukan pengawasan yang dalam pelaksanaan pemerintahan itu. Jadi ada 3 itu saya tugas saya. Nah, artinya yang bersifat krusial itu harus dikerjakan oleh wali kota definitif. Nah, gitu. Itu yang artinya memastikan bahwa pemilihan wali kota itu harus berjalan lancar dan tepat waktu. Gitu. Itu yang pasti. Dan semuanya berjalan dengan ternyata itu alhamdulillah sampai dengan serah terima jabatan berjalan lancar. Nah, sekarang Pak, ini sudah masuk ke sisi terakhir. Sepertinya Pak Sumardi di Kota Bengkulu, beliau ini cukup familiar, bahkan untuk tingkat provinsi pun sangat familiar. Ada suara-suara yang menginginkan Bapak untuk maju sebagai salah seorang calon wali kota di 2024. Ya. Nah, walaupun masih lama, sekitar 3 tahun lagi, tapi suara-suara itu sudah muncul Pak di permukaan. Ya. Bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Ya, seperti tadi di Alpatindo juga begitu. Ya. Ada juga dorongan seperti itu, bahkan mereka bersorak-sorai seperti itu. Saya menanggapinya bahwa alhamdulillah bahwa mereka perhatian terhadap saya itu serius. Ya. Kemudian tadi kita dengar sendiri dari mereka, ya, mengharapkan seperti itu supaya saya mencalonkan diri sebagai calon wali kota 2024 datang. Pertama, kepada mereka saya ucapkan terima kasih, ya, atas mereka menginginkan saya menjadi calon wali kota tahun 2024. Yang kedua saya katakan bahwa di samping itu masih jauh, juga nanti akan kita lihat situasi dan kondisi. Tapi saya sebenarnya berniat untuk mencalon wali kota, entah melalui partai mana kita belum tahu. Ya, siapa pengusungnya kita belum tahu. Apakah Golkar sendiri atau di luar Golkar kita belum tahu. Tapi saya berniat untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai kepala daerah. Nah, tapi pelaksanaannya kita lihat sikon pada saat nanti bahwa sesudah pileg Februari 2024. Kan pileg nanti 2024 akan nampak nanti hasil masing-masing partai kursinya. Nanti baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Apakah nanti saya melalui partai, baik Golkar maupun bukan partai, atau melalui perseorangan, bisa saja. Berarti secara niat Bapak memang ada? Memang ada. Ya. Sama dukungan dari masyarakat. Mendukung masyarakat. Nah, terakhir Pak, apa yang Bapak lihat tentang Kota Bengkulu sehingga Bapak berniat maju menjadi? Oh, jadi saya Kota Bengkulu ini sebenarnya dari fisiknya khusus jalan-jalan, gang ini sudah saya anggap maju lah. Ya. Tapi masih perlu ada beberapa konsep-konsep yang perlu dengan tangan, bukan hanya doa dan bicara, yang perlu disampaikan atau kita kerjakan. Dan saya kira kalau saya menjabat itu tidak sampai 4 tahun sudah selesai. Dan apa-apa itu tentu akan sebelum saya bicarakan sekarang, ada saatnya akan kita bicarakan, ya kan? Masih dirahasiakan, ya kan? Tapi yang baik dari pekerjaan Pak Hilmi Hasan pasti kita lanjutkan. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang beliau yang baik pasti kita lanjutkan. Dan saya kira kita ikut mengamankanlah kebijaksanaan para kepala daerah sebelumnya. Dan yang menjadi penyakit kadang-kadang begini,
para kepala daerah itu tidak mau meneruskan pekerjaan kepala daerah sebelumnya. Iya. Ini penyakit. Dia tidak tahu bahwa itu uang daerah. Jangan salah. Yang dibangun oleh kepala daerah sebelumnya itu adalah uang daerah. Saya ulangi sekali, uang pemerintah daerah. Nah, kalau akan itu bisa kita modifikasi, kalaupun itu keliru, kalaupun kurang benar, kalau itu sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, ini kan bisa kita modifikasi. Iya, benar sekali. Ya, balai kita rubah begini, ini kita rubah begini. Bukan kita selalu menciptakan yang baru. Kalaupun kita menciptakan yang baru, tapi azas manfaatnya tidak ada, sama dengan menghamburkan uang daerah. Ya, Mubazir. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini salah satu. Nah, besok saya juga akan ketemu dengan forum RT dan mungkin sekitar perwakilan sekitar 70 sampai 80 orang. Saya ingin mendengar secara langsung dari mereka, gitu ya. Tapi yang menarik sahabat Radar Bengkulu sepertinya terkait dengan komitmen Pak Sumardi tadi ketika beliau berhasil untuk maju sebagai salah seorang calon wali kota, beliau mempunyai konsep itu tadi. Satu, dalam 4 tahun pemerintah Kota Bengkulu, permasalahan-permasalahan yang krusial yang sekarang masih beliau rahasiakan akan dituntaskan. Lalu dukungan masyarakat juga kepada beliau sangat tinggi sekarang ini. Terbukti dengan beberapa titik reses beliau mendapat dukungan atau dorongan untuk maju sebagai wali kota Bengkulu. Dan itu tidak dari mereka langsung dari pertanyaan. Nah, kenapa? Karena saya sebenarnya belum mau membuka hal itu karena masih jauh. Tapi masyarakat karena udah dibuka di media ini mungkin mereka udah baca gitu. Ya, sudah mulai, Pak ya. Ya. Oke. Itu tinggal sahabat Radar Bengkulu lagi untuk menentukan sikap nanti. Setidaknya kalau kita lihat dari pengalamannya, Pak Sumardi sangat berpengalaman dalam bidang birokrasi, bahkan dalam bidang politik. Sebab beliau sekarang menjabat sebagai salah seorang anggota DPR, bahkan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Bengkulu. Ya, kalau di birokrasi, Anda tahu sendiri kan, saya pernah asisten 1 6 tahun, merangkap Sekda PLT Sekda 3,5 tahun, gubernur 8 hari. Gubernur 8 hari. Ya, PLH gubernur 8 hari kan? Nah, ditambah menjadi caretaker wali kota Bengkulu. Dan menjadi sespri gubernur. Dan sekarang ini saya menjadi petugas partai Golkar atas permintaan dari Bapak Dr. Rohidin Mirsa, Ketua DPD Golkar. Ini saya berterima kasih kepada beliau sudah diberi kesempatan bergabung di Golkar, ya. Pak, mungkin terakhir Pak, closing statement dari Bapak. Ya, saya pertama, saya mengharapkan bahwa semua kepala daerah yang ada sekarang ini, ya, kepala daerah kabupaten maupun kota dan dengan gubernur itu harus bersinergi. Harus bersinergi. Ya, karena yang Anda kelola itu bukan PAD Anda sendiri, catat itu. Ya, bukan PAD sendiri. Dari mana rumusnya bersinergi? Dari RPJMD. Setiap RPJMD kabupaten kota selaras dengan RPJMD provinsi. Setiap RPJMD provinsi harus selaras dan sejalan dengan RPJMN. Itu ada peraturan perundangannya. Nah, oleh karena itu pemanfaatan uang transport yang dari pusat, ya, itu harus diselarakan pembangunannya dengan gubernur. Jangan sampai gubernur ke lain, dia ke lain. Ini gubernur ke lain, gubernurku ke Payang, bupatinya ke Lahat. Ya, gubernur ke Curup, bupatinya kemana? Nah, ini yang kita harapkan. Ini closing saya harapkan kepada seluruh kepala daerah sering-seringlah berkoordinasi dengan gubernur karena uang terbanyak transport itu dari gubernur. Ya, iyalah. Jadi jangan kita membusungkan dada bahwa ini uang saya. Enggak, bukan. PAD itu dikit, PAD itu tahu saya. Nah, jadi caranya harus bersinergi dengan gubernur, gitu ya. Janganlah menjadi raja-raja kecil. Ya, iya itu harus bersinergi dengan gubernur. Kalau saya menjadi kepala daerah, kalau gubernur itu minta diurut 3 kali seminggu, saya urut. Asalkan kok misalnya daerah saya itu banyak dikucurkan uang menurut dia. Oke. Itu. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sepertinya waktu sudah membatasi kita. Demikianlah statement dari Pak Sumardi terkait dengan banyak isu yang sudah beliau sampaikan tadi. Kami hanya menyampaikan di sini kembali lagi kepada sahabat Radar Bengkulu untuk menentukan dan menyimpulkan. Tidak banyak kata yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.